Dan berdoa selesai. Oke, langsung saja untuk kelompok 3 dipersiapkan presentasinya. Ini Silakan hostnya Nabil. siapa, Rin? Saya Nabil. Oh, siap. Dan Izin dong, izinin dong, Mas. oke Mas, sudah Mas. Baik, suaranya gak? Masuk. Lagi wabarakatuh. Syukur kepada ini Sorry Mas, suaranya putus-putus. cek cek udah bener bro. Udah. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah SWT yang dimana berkat karunia-Nya kita dapat mengumpul pada siang hari ini dan juga kita dapat belajar pada siang hari ini. Oke teman-teman, izinkan memperkenalkan diri. Di sini kelompok 3 dengan tema transformasi ekonomi dan pembangunan. Dan juga beserta teman-teman kami akan izin untuk memperkenalkan diri. Next slide. Oke, di sini ada anggota timnya yaitu saya Muhammad Mustafa Sidik. Selanjutnya mungkin teman saya di sini ada Arif Muzaki, yang kedua ada Duta Ramadan, yang ketiga ada Muhammad Grafen Farhan, dan terakhir ada Syahrin Azhar Laksono. Oke teman-teman, setelah kita memperkenalkan diri, kita langsung saja mulai materinya. Nah, dalam pengertiannya terlebih dahulu nih teman-teman. Transformasi ekonomi menuju pada perubahan fundamental dalam struktur, orientasi, dan kinerja suatu perekonomian dalam jangka waktu yang signifikan. Transformasi ekonomi terjadi ketika suatu negara atau wilayah mengalami perubahan yang mendalam dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Transformasi ekonomi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan sosial, dan faktor eksternal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Nabil. Boleh di next. Selanjutnya hubungan antara transformasi ekonomi dan pembangunan. Transformasi ekonomi dan pembangunan memiliki hubungan timbal balik. Jadi pembangunan yang berhasil dapat mendukung transformasi ekonomi yang lebih lanjut dengan meningkatkan modal manusia, inovasi, dan produktivitas. Di sisi lain juga transformasi ekonomi yang efisien dapat memberikan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk investasi dalam pembangunan manusia. Selanjutnya ada dua hal besar dari hubungan antara transformasi ekonomi dan pembangunan. Yang pertama, transformasi ekonomi sebagai sarana pembangunan. Jadi transformasi ekonomi mengacu pada perubahan struktural dalam perekonomian suatu negara. Nah, ini termasuk pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, tumbuhan sektor-sektor berorientasi ekspor dan modernisasi teknologi. Transformasi ekonomi dapat menjadi alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk penduduk. Untuk yang kedua, pembangunan sebagai hasil transformasi. Jadi, transformasi ekonomi yang berhasil dapat menghasilkan pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan perubahan struktural yang memadai, negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan memperluas akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, ini adalah tujuan dari pembangunan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain.
Oke, selanjutnya ada teori pembangunan ekonomi. Eh, Menurut teori Solo, Robert Solo membangun teori ini yang berfokus pada pertumbuhan, teknologi akumulasi, modal, dan elemen lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya model dengan dua sektor. Model Lewis. Model ini sering digunakan untuk menganalisis transformasi ekonomi di negara-negara berkembang karena diciptakan oleh ekonomi Arthur Lewis dan menggambarkan transformasi ekonomi dan sektor pertanian yang kekurangan tenaga kerja ke sektor industri. Selanjutnya ada perspektif tentang pertumbuhan endogen. Teori ini menekankan para pendidikan, inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks transformasi ekonomi, penting untuk memahami bagaimana pengembangan teknologi dan inovasi dapat mempercepat perubahan struktur ekonomi. Boleh di next. Dalam sejarah tercatat bahwa paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok yang pembangunan mandiri, serta berkelanjutan yang perhatiannya kepada alam dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan yang etis. Terdapat pula yang mengkategorikan hal tersebut pada tiga hal mode pembangunan. Antara lain yang pertama, economic growth atau pembangunan atau model pembangunan yang orientasinya pada pertumbuhan. Yang kedua ada basic needs. Yang ketiga ada people center. Faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi. Yang pertama, tingkat produktivitas tenaga kerja dari setiap sektor secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat modernisasi di dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, setengah jadi dari bahan jadi. Yang ketiga, ada kreativitas serta penerapan teknologi dibarengi dengan kemampuan untuk memperluas produk dan jasanya. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah yang harus mendorong pengembangan dan pertumbuhan. Yang kelima, ada tersedia infrastruktur yang tujuannya agar aliran distribusi barang lancar dan produksi juga lancar. Dan yang terakhir, ada gairah masyarakat untuk berwirausaha dan berinvestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pilar dalam transformasi ekonomi. Dalam transformasi ekonomi sendiri terdapat kebijakan yang isinya berupa 5 pilar utama, yaitu yang pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur. Yang kedua, memperkuat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, meminimalisir ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Yang keempat, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Yang terakhir, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaruh transformasi ekonomi dalam pembangunan. Bisa di next. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada diversifikasi sektor. Transformasi ekonomi cenderung mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau industri tradisional. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Transportasi ekonomi sering melibatkan peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor baru, terutama dalam sektor berbasis teknologi tinggi. Yang ketiga, ada investasi dalam infrastruktur. Transformasi ekonomi seringkali membutuhkan investasi dalam infrastruktur seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Yang keempat, ada peningkatan daya saing. Transformasi ekonomi yang berhasil dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Yang kelima, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transformasi ekonomi ini sering memerlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengurangan kemiskinan. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Transformasi ekonomi seringkali melibatkan pertumbuhan sektor-sektor baru, seperti industri berbasis teknologi dan jasa. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan dapat meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat karena sektor-sektor yang baru muncul seringkali lebih produktif dan membayar upah yang lebih tinggi. Yang ketiga ada akses ke pendidikan dan kesehatan. Transformasi ekonomi yang sukses dapat menghasilkan sumber daya tambahan untuk diperuntukkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Yang keempat ada peningkatan infrastruktur.
Transformasi ekonomi seringkali diiringi oleh investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Yang terakhir ada program perlindungan sosial. Negara-negara yang mengalami transformasi ekonomi yang sukses sering mengimplementasikan program perlindungan sosial yang dapat membantu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan seperti tunawisma, anak-anak, dan lanjut usia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan sebuah negara dapat sangat dipengaruhi oleh transformasi ekonomi. Adalah upaya untuk mengurangi disparitas pendapatan antara berbagai kelompok masyarakat sehingga lebih banyak ya dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Terus beberapa cara transformasi ekonomi dapat berdampak pada pemerataan pendapatan. Yang pertama itu ada penciptaan lapangan kerja. Transformasi ekonomi yang sukses ini seringkali mencakup pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih padat, karya seperti industri dan jasa yang dapat memberikan lebih banyak peluang kerja bagi orang-orang yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian atau informal dengan pendapatan rendah. Nah, lalu akibatnya ini transformasi ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan kelompok yang lebih miskin. Lalu selanjutnya itu ada pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur ini seperti jalan, jembatan, listrik, seperti itu ya. Nah, ini seringkali juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi. Investasi ini juga tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dapat membantu menghubungkan wilayah yang lebih terpencil dengan pasar dan kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Di next slide lagi, Mas Nabil. Ya, lalu selanjutnya itu ada dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama ini pengaruh sosial ya, pertumbuhan lapangan kerja. Oke, yang pertama, dengan transformasi ekonomi yang berhasil, ada kemungkinan munculnya lapangan kerja baru yang pada gilirannya ini dapat meningkatkan tingkat pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, pertumbuhan lapangan kerja ini harus diikuti dengan upaya yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama ke peluang kerja. Lalu yang kedua ini perubahan struktur sosial, yaitu perubahan ekonomi seringkali diikuti oleh perubahan struktur sosial, misalnya seperti pergeseran dari sektor pertanian ke industri atau jasa dapat mengubah pola migrasi, urbanisasi, dan struktur keluarga. Nah, hal ini juga dapat memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ketidaksetaraan pendapatan. Nah, transformasi ekonomi ini juga kadang-kadang dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, tetapi juga dapat memperdalam ya ketidaksetaraan pendapatan. Ini terutama jika kelompok kaya mendapatkan lebih banyak manfaat dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan lebih banyak ketidaksetaraan sosial. Oke, bisa di next lagi, Mas Nabil. Sebelumnya, Bu. Iya, terima kasih. Lalu ada dampak sosial dan lingkungan ya. Next, Bu. Bukan yang ini. Iya, betul. Oke. Lalu selanjutnya ada dampak pada lingkungan. Ada defleksi sumber daya alam. Perubahan ekonomi yang cepat dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral. Eksploitasi ini dapat berdampak buruk pada lingkungan jika tidak dikelola dengan bijak. Lalu selanjutnya ada polusi lingkungan. Ini pertumbuhan industri yang cepat seringkali menyebabkan polusi masuk udara, air. Nah, polusi ini juga membahayakan ekosistem serta kesejahteraan manusia. Lalu selanjutnya itu ada kerusakan ekosistem. Nah, perubahan ekonomi ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem alami seperti penggunaan hutan atau perubahan tata guna lahan yang tidak berkelanjutan ya. Ini juga dapat mengurangi keanekaragaman hayati serta mengganggu ekosistem. Lalu yang terakhir itu ada perubahan iklim dengan pertumbuhan sektor energi dan transformasi ekonomi yang cepat, emisi gas rumah kaca dapat meningkat. Nah, lalu berkontribusi pada iklim global. Ya.
Oke, baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh sepuh-sepuh yang lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian. Pertama itu teknologi. Jadi perkembangan teknologi dapat mengubah pengaruhnya itu dengan cara mengubah produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah memiliki dampak besar pada struktur ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada faktor investasi. Jadi tingkat dan jenis investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta itu bisa mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi tertentu. Yang keempat itu globalisasi. Jadi pengaruhnya adalah dengan keterlibatan dalam ekonomi global itu bisa mempengaruhi struktur ekonomi. Kemudian yang kelima, perubahan demografi. Jadi pertumbuhan populasi, pertumbuhan usia, dan urbanisasi dapat mengubah permintaan akan barang dan jasa tertentu, dan juga mempengaruhi struktur konsumsi dan produksi. Boleh di next. Oke. Selanjutnya yang keenam itu sumber daya alam. Jadi ketergantungan pada sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas, atau pertanian dapat membentuk struktur ekonomi. Yang ketujuh, ketersediaan tenaga kerja, di mana ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam sektor-sektor tertentu dapat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor tersebut. Kemudian yang kedelapan, perubahan permintaan konsumen. Jadi perubahan preferensi konsumen dan tren pasar itu bisa memicu perubahan dalam struktur ekonomi. Dan yang kesembilan, krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi seperti resesi atau krisis finansial dapat mengganggu struktur ekonomi dan memaksa perubahan yang cepat. Dan yang terakhir ke-10, perubahan lingkungan. Jadi kecenderungan untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan dapat mempengaruhi struktur ekonomi, khususnya dalam sektor energi dan juga transportasi. Boleh di next. Oke, baik. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwasannya transformasi ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Ini adalah proses di mana struktur ekonomi suatu negara berubah dari dominasi sektor penantian menjadi sektor industri dan jasa yang lebih maju ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kesimpulannya, dan juga mungkin penutup dari presentasi tadi. Namun sebelum kita menutup, akan ada sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman, silakan yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Dan ketika bertanya, jelaskan nama dan juga apa pertanyaannya. Saya silakan untuk yang bertanya. Oke, boleh mungkin langsung saja saya serahkan kepada Fariza. Mungkin kepada Fariza langsung saja dinanya. Kalau boleh, Baik, kalau terima, bisa, ya silakan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, oh ya, perkenalkan nama saya Fariza Kartika dari kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu, menurut kelompok kalian, bagaimana cara transformasi ekonomi yang dapat memengaruhi lapangan pekerjaan dan pengangguran dalam suatu negara? Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Eh, mungkin akan dijawab terlebih dahulu ya jawabannya Fariza. Mungkin dari teman saya mungkin ada yang ingin langsung menjawabnya. Oh maaf, mungkin dari yang lain dulu. Silakan bertanya. Mungkin dari Fandiko nih, silakan. Oke, terima kasih kelompok. Perkenalkan nama saya Fandiko Arya Putra dari kelompok 5. Di sini ada pertanyaan yang mau saya tanyakan ke kelompok. Apa sih peran teknologi itu dalam proses transformasi ekonomi? Lalu bagaimana
teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi dalam suatu negara. Itu aja dari Oke, saya untuk kelompok. Terima kasih. oke baik. Terima kasih banyak. Pertanyaannya, Vandiko, mungkin kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Selanjutnya mungkin akan saya berikan kepada Rosaria Felicia. Mungkin silakan bertanya. Terima kasih kelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosario Felicia dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mendukung transformasi ekonomi dalam pembangunan? Itu aja pertanyaannya. Oke, bagus. Terima kasih pada Rosario telah bertanya. Mungkin selanjutnya kepada Wani, silakan bertanya. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Wani Herman dari kelompok 2, izin bertanya. Jadi mengapa sebuah negara ini memerlukan transformasi ekonomi digital itu? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Eva atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pak Julia. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kofila Safira dari kelompok 8. Izin bertanya, mengapa penting bagi sebuah negara untuk menerapkan kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kofila atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Andini Tiara Putri. Silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Tiara Putri dari kelompok 8. Izin bertanya, adakah tantangan yang dihadapi dalam transformasi perekonomian dan bagaimana cara dalam mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andini atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Azara Putri. Silakan bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, menurut kelompok, apa hubungannya antara pasar tenaga kerja dengan transformasi ekonomi pembangunan? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Azara Putri. Selanjutnya kepada Putri Lestari. Silakan bertanya. Terima kasih kelompok kesempatannya. Perkenalkan saya Putri Lestari dari kelompok 7. Mau bertanya tentang bagaimana cara agar Indonesia itu dapat mempercepat transformasi struktural ekonomi pembangunan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Lestari atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Asni Angelina, mungkin ingin bertanya. Halo Asni. Iya ya, perkenalkan nama saya Angelina, perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, mengapa dalam transformasi ekonomi dibutuhkan 5 pilar kebijakan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kepada Mas Esa, silakan yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Mas Nabil sebagai moderator dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan kelompok kalian itu menjelaskan dampak dari transformasi ekonomi di sosial dan juga di lingkungan ya. Nah, tiba-tiba saya kepikiran nih, bagaimana sih dampak itu kalau misalkan terhadap sektor pekerjaan dan juga di pasar tenaga kerja. Nah, mungkin itu aja sih Mas Nabil. Oke, terima kasih kepada Mas Esa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada ini terakhir nih, kira-kira kepada Mariam aja nih. Silakan tanya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 7, izin bertanya. Tadi kan pemateri telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian.
Jadi pertanyaan saya, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana pandangan teori perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi? Terima kasih. Oke, baik teman-teman, atas pertanyaannya tadi lumayan banyak juga ya. Mungkin ada tadi, ya, berarti tadi ada 9 pertanyaan ya. Mungkin teman-teman, kelompok kami mencari jawaban terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa sambil menunggunya. Mohon maaf ya. Oke, berarti berikan waktu terlebih dahulu. Nah, teman-teman, alangkah baiknya kita sambil nunggu kita nonton nih video sedikit video dari kelompok kami. Nah, mungkin Mas Syarin silakan diperlihatkan. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga.
Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target nol emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, baik teman-teman. Mungkin tadi video tadi menggambarkan bahwasannya transformasi ekonomi bangunan kita terlihat bahwasannya makin ke depan makin banyak tantangannya gitu. Dan juga eh, makin kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kelompok kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, mungkin dimulai dari saya. Oke, saya izin memberikan jawaban dari pertanyaan dari Mas Esa. Jawabannya adalah, jadi dalam transformasi ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada sektor pekerjaan pasar tenaga kerja. Nah, dampak ini dapat sangat bervariasi tergantung pada sifat dan arah transformasi ekonomi tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa sebuah dampak umumnya. Yang pertama ada pergeseran sektor pekerjaan. Lalu yang kedua ada peningkatan permintaan keterampilan tertentu. Yang ketiga adalah kehilangan pekerjaan dalam sektor yang menurun. Nah, mungkin dan terakhir adalah munculnya sebuah peluang kewirausahaan. Nah, untuk Mas Esa kira-kira terjawab gak nih untuk jawabannya? Oke, Mas Nabil. Coba Mas Nabil bisa nggak jelasin dari salah satu faktor dampak itu? Gimana maksudnya? Bisa menjelaskan nggak dari beberapa dampak tersebut? Tadi itu kan kayak pergeseran sektor kan ya tadi ya. Nah, itu gimana tuh kalau pergeseran sektor tadi? Nah, dalam pergeseran sektor pekerjaan itu ada namanya dalam transformasi ekonomi seringkali melibatkan pergeseran pekerjaan dari sektor-sektor tradisional ke sektor yang lebih modern produktif. Nah, kita contohnya aja nih, dari sektor pertanian sekarang lebih banyak ke sektor industri, atau lebih baru lagi nih, ke sektor jasa dan teknologi. Nah, di sini juga dapat mengubah komposisi sektor pekerjaan dalam perekonomian. Itu mungkin sudah terjawab. Oke, terima kasih Mas Nabil dan juga kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih Mas Esa atas pertanyaannya.
Oke, selanjutnya saya juga akan menjawab dari tanyanya Mariam gitu ya. Nah, Mariam bertanya bagaimana pandangan teori perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih, menurut pandangan kelompok kami adalah yang pertama transisi dari pertanian ke industri. Nah, itu yang pertamanya. Lalu yang kedua ada namanya produktivitas dan peningkatan ekonomi. Nah, perubahan struktural yang mengarah pada peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor ekonomi yang lebih maju dan dapat membantu negara-negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada yang namanya urbanisasi. Nah, dalam konteks perubahan struktural ini, urbanisasi menjadi fenomena penting yang dimana seiring pertumbuhan sektor industri dan jasa, banyak orang-orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Lalu selanjutnya adalah pembangunan modal manusia. Nah, di sini perubahan struktural juga berhubungan dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, keterampilan yang lebih tinggi seringkali diperlukan dalam sektor-sektor ekonomi yang maju. Lalu terakhir adalah dampak sosial dan distribusi pendapatan. Nah, dalam perubahan struktural ini nanti kita dapat melihat dampak sosial yang signifikan seperti perubahan dalam pola pendapatan dan juga kesenjangan ekonominya. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah terjawab dari Mariam? Iya, bisa. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mariam. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh teman-teman saya. Oke, persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asni kelompok 9. Pertanyaannya, mengapa dalam transformasi ekonomi dibutuhkan 5 pilar kebijakan? Dalam konteks transformasi ekonomi, adanya 5 pilar kebijakan atau elemen kunci umumnya dianggap penting karena mereka saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan transformasi ekonomi yang sukses. Kelima pilar kebijakan ini bersifat saling terkait dan saling mendukung. Dengan adanya 5 pilar ini, sebuah negara atau wilayah memiliki landasan yang kokoh untuk mengalami transformasi ekonomi yang berhasil dan berkelanjutan. Bagaimana, Asni? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra. Apa hubungannya pasar tenaga kerja dengan transformasi ekonomi dalam pembangunan? Pasar tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses transformasi ekonomi di dalam pembangunan. Hubungannya erat karena pasar tenaga kerja adalah salah satu komponen utama dari setiap ekonomi dan memiliki pengaruh besar pada kemampuan ekonomi untuk berubah dan berkembang. Salah satunya seperti penyediaan tenaga kerja untuk sektor baru. Selama transformasi ekonomi, ekonomi cenderung bergerak dari sektor-sektor tradisional ke sektor-sektor yang lebih modern dan produktif. Dengan kata lain, pasar tenaga kerja yang efisien, fleksibel, dan berkualitas tinggi dapat membantu memperlancar dan memfasilitasi transformasi ekonomi dalam pembangunan. Dalam konteks transformasi ekonomi, penting untuk memperhatikan bagaimana kebijakan pasar tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya manusia dapat mendukung perubahan ekonomi yang diinginkan. Bagaimana, Azhara? Apakah sudah cukup? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Andini. Pertanyaan itu, adakah tantangan yang dihadapi dalam transformasi perekonomian dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi transformasi ini proses yang sangat kompleks dan pasti sering dihadapi oleh berbagai tantangan. Beberapa tantangannya itu, yang pertama ada ketergantungan pada sumber daya tertentu. Jadi banyak negara yang mengandalkan satu atau beberapa sektor ekonomi utama. Nah, tantangannya itu adalah diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Yang kedua itu kesenjangan kemampuan dan keterampilan.
dalam sebuah transformasi itu seringkali memerlukan keterampilan dan kemampuan baru. Jadi tantangan yang dihadapi adalah bagaimana caranya memastikan bahwa tenaga kerja di suatu negara memiliki keterampilan yang sesuai dengan kemajuan atau tuntutan ekonomi yang berkembang. Terus yang ketiga adalah ketidaksetaraan pendapatan. Tantangannya ini transformasi ekonomi seringkali tidak merata dalam mendistribusikan manfaatnya, sehingga menciptakan ketidaksetaraan pendapatan yang lebih besar atau kesenjangan sosial yang lebih dalam. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut bisa dilakukan dengan membuat kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan, seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan tuntutan ekonomi yang berkembang. Program-program pendidikan dan pelatihan harus juga berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor-sektor yang sedang tumbuh. Dan yang kedua, yang terakhir itu dengan cara diversifikasi ekonomi. Dengan cara mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru dan inovatif. Nah, ini dapat dilakukan melalui investasi dalam riset dan pengembangan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini. Bagaimana, Dini, untuk pertanyaannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Syarin dan kelompok. Oke, terima kasih. Selanjutnya juga saya akan menjawab pertanyaan dari M. Fawani. Pertanyaannya itu, mengapa sebuah negara memerlukan transformasi ekonomi digital? Oke, jadi kenapa suatu negara itu membutuhkan transformasi ekonomi digital? Sebab transformasi digital itu menawarkan berbagai keuntungan, seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas layanan bisnis itu, dan meningkatkan pengalaman konsumen. Jadi lewat ekonomi digital juga membantu membuat bisnis lebih inovatif, serta memfasilitasi pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dan transformasi ekonomi digital ini dibutuhkan untuk memulai penggunaan teknologi yang lebih efisien dan juga efektif dalam kegiatan ekonomi. Seperti itu kurang lebih, Eva. Syahrin, terima kasih atas jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan kelompok 3 yang Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fariza, yaitu bagaimana cara agar Indonesia dapat mempercepat transformasi struktural ekonomi pembangunan dengan baik. Menurut kelompok kami, untuk mempercepat transformasi struktural ini, Indonesia perlu mendorong produktivitas di semua sektor dan membuat investasi cerdas yang akan membantu menggerakkan pengembangan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang besar. Apakah sudah terjawab, Fariza? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan juga menjawab pertanyaan dari Vandiko, yaitu peran teknologi dalam proses transformasi ekonomi sangat penting, dan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing ekonomi suatu negara. Salah satunya yaitu dengan peningkatan produktivitas. Teknologi dapat mengotomatisasi proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Ini dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam produktivitas tenaga kerja dan sumber daya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk Pandiko, apakah sudah cukup terjawab? Ya, terima kasih Duta dan kelompok. Baik, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kofilia. Pertanyaannya, mengapa penting bagi sebuah negara untuk menerapkan kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi? Penerapan kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi penting karena dapat membantu negara mengatasi tantangan seperti stagnasi ekonomi, pengangguran, dan ketidaksetaraan pendapatan, sambil menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana, Kofilia? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Arik dan kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rosario. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mendukung transformasi ekonomi dalam pembangunan? Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi, akses pasar, inovasi, dan konektivitas global yang semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bagaimana, Rosa? Baik, sudah terjawab. Makasih Arik dan kelompok. Baik, saya ingin menjawab. Mungkin terakhir dari Kristari ya. Tanya bagaimana cara Indonesia dapat mempercepat transformasi struktural ekonomi pembangunan dengan baik. Nah, menurut kelompok kami, untuk mempercepat transformasi struktural ini, Indonesia perlu mendorong produktivitas di semua sektor, baik sektor pertanian dan sampai mungkin sektor jasa dan industri. Nah, dan juga membuat investasi cerdas yang akan membantu penggerakan pengembangan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang besar. Oke, dari Putri Sari apakah terjawab? Sudah terjawab Nabil dan kelompok. Terima kasih. Baik, mungkin sekian ya. Tadi tanya jawabnya sudah terjawab semua oleh kelompok kami. Dari kelompok 2, saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada PJ. Oke, terima kasih Nabil dan kelompok 3 yang sudah selesai mempresentasikan materinya dan juga diskusi tanya jawab. Sebelum kita mengakhiri perkuliahannya, boleh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Yang nggak berkendala on cam, mohon on cam. Oh, ya.
Oke, saya tunggu sampai 1 menit lagi. Oke, langsung aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman mohon isi presensi yang sudah diberikan di grup ekonomi pembangunan ya. Jangan lupa. Dan juga sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas Syahrin. Syahrin. Terima kasih. Terima kasih. Saya Wayu. Oh, demikian.